Shalom semuanya, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak. Nah saudara, rada lebay pembukaannya, tapi karena terlalu excited dan terlalu berbahagia dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Jangan pernah lupa saudara, Tuhan nomor satu, apapun yang terjadi. Dimanapun saudara, kerja boleh, tapi Tuhan nomor satu. Ini pesan bagi siapapun yang mendengar dimanapun saudara berada. Tuhan nomor satu. Ada pasangan, ada beberapa kelompok anak muda, mereka sibuk bekerja saudara, sibuk cari duit, tapi hari Minggu lupa ke gereja. Wah, saya marahin habis saudara. Pokoknya Tuhan itu nomor satu. Jadi siapapun saudara, dimanapun saudara berada, ingat Tuhan nomor satu. Kok Pak Pendeta tiba-tiba bukan seperti itu? Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar saudara. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar sebuah tema hari ini adalah recover, atau memulihkan, atau dipulihkan. Kita akan segera masuk, mungkin sebulan, 2 bulan lagi, masuk ke dalam tahun yang baru. Ada banyak orang mulai sibuk ketika mau tahun baru, mereka berpikir harus berbuat apa dan sebagainya. Tapi saya percaya kembali masuk di tahun yang baru nanti, kita perlu kembali mengingat, kita perlu kembali memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Apa saja yang perlu kita pulihkan? Yang pertama adalah mindset yang baru. Mindset-mindset yang selama ini mempengaruhi pola pikir kita tentang Tuhan harus kita perbarui terus menjadikan Tuhan yang nomor satu, terus menjadikan Tuhan yang terutama, dan terus membangun sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan Tuhanlah yang menjadi sandaran untuk kita berharap. Yang kedua yang perlu kita memperbarui adalah skill kita. Agar masuk tahun yang baru, skill kita bukan aja makin meningkat, tapi juga iman kita yang makin meningkat, karakter kita makin meningkat, kecintaan kita sama Tuhan makin meningkat. Dan yang terakhir adalah mengenai tool set atau langkah praktis kita untuk mempertajam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pengalaman yang kita jalani kurang lebih 10 bulan ini saudara, kita perlu semakin mengerti. Harusnya 2023 membuat kita semakin paham. Karena 2022 ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, masih memberikan kita kesempatan, kepercayaan, mari jangan sekedar memiliki pengetahuan firman, tetapi abai mengaplikasikannya. Jangan bukan semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin terseret oleh arus dunia, sehingga kita memiliki kegentaran masuk tahun 2023. Saya nggak tahu ini sebuah kesamaan atau tidak, tapi rasa-rasanya semua orang di media mulai berbicara 2023 tahun resesi, tahun yang mengerikan, triple resesi lah, perfect storm lah, kehancuran lah. Saya sampai udah gak mau dengar lagi. Bukan berarti saya tidak membuka hati pikiran saya untuk pengetahuan, tapi saya percaya bahwa masa krisis itu selalu ada setiap generasi. Dan di setiap generasi itu orang-orang yang mendengar Tuhan, berharap sama Tuhan, orang-orang tersebut bukan hanya melewati masa krisis, tapi dapat kuat dan menjadi berkat. Ulangan 28 ayat yang pertama mengatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Ketika kita mendengar Tuhan, menjalankan perintahnya baik-baik, janji Tuhan kita akan diangkat di atas segala bangsa. Amsal 10 ayat yang ke-17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Setiap kita, saya percaya Tuhan terus mengingatkan kita. 2023 menjadi tahun yang berat kalau andalan kita bukan Tuhan. 2023 akan menjadi tahun yang mengerikan kalau pegangan kita bukan Tuhan. Tapi tahun berapapun, apapun keadaannya, kita akan dapat melewatinya kalau kita berpegang sama Tuhan. Oleh karena itu, bukan saja sebelum kita merecover, memulihkan, kita perlu mereview hidup kita.
Saya rasa 10 bulan cukup untuk kita mereview hidup kita. Nengok ke belakang, meninjau kembali, apakah kita puas selama 10 bulan ini? Adakah hal-hal yang dapat kita tingkatkan? Atau adakah hal-hal yang justru kita kehilangan? Dulu kita makin cinta Tuhan, sekarang makin jauh dari Tuhan. Dulu kita berapi buat Tuhan, tapi sekarang malah kayaknya gak berapi-api. Dulu kita happy ke gereja, happy melayani, sekarang justru sebaliknya. Sebelum kita recover, kita harus review. Setelah review, baru kita recover. Kita Paulus mengatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang dulu kau lakukan. Ketika kita tahu bahwa review kita kurangi, kita memulihkan. Kalau dulu suka doa, kembali doa. Dulu rajin melayani, kembali melayani. Dulu pernah puasa, mulai puasa. Setelah review, recover, baru yang terakhir kita akan masuk ke dalam yang namanya restore. Mengembalikan sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Saya percaya hidup ini bukan sekedar bangun pagi ke kantor, kerja, ketemu klien, akhir bulan dapat gaji, bayar cicilan, dan terus seperti itu. Saya percaya hidup ini more than daripada itu semua. Kita yang paling tahu kualitas ataupun hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa bohongin orang lain, tapi kita tahu banget kok. Apakah kita sedang baik-baik saja sama Tuhan? Atau kita nggak baik-baik sama Tuhan? Kita yang paling tahu apakah kita lagi dekat sama Tuhan, atau kita pura-pura dekat sama Tuhan. Kita bisa bohongin siapapun, tapi hati nurani kita memberikan kita informasi bagaimana sebenarnya keadaan hati kita. Amsal 9 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kalau saudara memperhatikan urutan dari ayat ini, buanglah kebodohan. Artinya kebodohan harus dibuang. Ada usaha, ada kemauan dalam diri. Kalau sudah dibuang, Alkitab bilang katakan, maka kamu akan hidup. Baru kita bisa masuk ke dalam jalan pengertian. Seseorang tidak akan pernah bisa mengerti apabila tidak rela membuang kebodohannya terlebih dahulu. Kebodohan bukan berarti orangnya nggak sekolah tinggi. Tapi kebodohan berarti kita buta. Kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Roh kita jadi tumpul. Di saat anak-anak Tuhan tahu Tuhan sedang berbuat apa, kita nggak tahu. Kebodohan berarti kita tahu kebenaran tapi kita tidak mengaplikasikannya. Jangan bangga kalau cuma hafal ayat. Jangan bangga kalau saudara sudah lama melayani. Tapi kalau saudara tidak mengaplikasikannya, maka saudara sama seperti orang yang bodoh. Firman Allah mengatakan Amsal 9 yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat Allah akan mengalir dalam setiap hidup saudara dan saya. Amsal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ditolak sama manusia saja sakit rasanya, apalagi ditolak sama Tuhan. Ditolak saja sama orang besar saja gimana gitu. Jangan sampai hal tersebut mengenai kita. Terkenal di dunia tapi tidak terkenal di surga buat apa? Oleh karena itu mari kita kembali menyadari, mereview. Apakah kita berjalan dalam jalannya Tuhan? Melihat, merestore, kembali mengembalikan apa yang Tuhan siapkan dari saudara dan saya. Siapa yang diberkati adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi saudara, orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy love with you. Sama-sama kita berdatang sama Tuhan. Setiap janjimu Tuhan,
kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam